Simak videonya sampai selesai. Langsung aja kita mulai. Di sini aku sudah siapkan dada ayam filet. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 300 gram ya. Nah, ini tuh adalah sebagian atau setengah dari dada ayam. Kemudian dada ayam ini akan aku belah lagi menjadi 3 bagian sama rata. Kalau misalnya teman-teman mau yang lebih tebal, boleh dibagi menjadi 2 bagian saja. Nah, ini sudah dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian aku akan pukul-pukul karena ada beberapa bagian di bagian pinggirnya yang lebih tebal. Jadi dipukul itu supaya dia lebih sama besarnya dan juga nanti ketika dimarinasi bumbunya lebih cepat meresap. Sekarang kita beri seasoning ya teman-teman. Aku masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh bawang putih bubuk, dan yang terakhir kita masukkan setengah sendok teh lada bubuk. Semua bahan ini akan kita baluri hingga ayamnya tadi tercampur rata dan terlumuri oleh semua bumbu-bumbu yang tadi kita masukkan. Ini ayamnya akan kita diamkan dulu minimal 1 jam ya teman-teman. Jangan lupa kita simpannya di dalam kulkas supaya kesegaran dari dagingnya itu tetap terjaga. Dan kita akan buat tepung keringnya yang terdiri dari 4 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, kemudian ada 1/4 sendok teh lada bubuk, dan 1/4 sendok teh juga bawang putih bubuk. Kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah, sementara ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan bikin bahan basahnya yang terdiri dari 1 butir telur aja. Teman-teman boleh gabungkan dengan susu cair, tapi khusus untuk berat 300 gram itu 1 butir telur sudah lumayan cukup ya teman-teman. Kemudian ini kita kocok lepas seperti ini. Nah, ini semua bahannya sudah ada semua. Telur, tepung kering, tepung panir, dan juga ayam yang sudah dimarinasi. Langkah pertama, kita ambil 1 bagian ayam yang sudah dimarinasi, kemudian masukkan dan lumuri ke tepung kering hingga tercampur rata seperti ini. Nah, ini sudah benar-benar rata ya tepung keringnya. Kemudian step kedua kita akan masukkan ke telur yang tadi sudah dikocok lepas. Baluri seluruh permukaan ayamnya benar-benar sampai rata ya teman-teman. Nah, ini adalah cara yang pertama. Jadi aku double coating ya teman-teman. Jadi kita ulangi step yang sama supaya nanti lapisan kulitnya itu bisa lebih tebal. Cuman langkah ini adalah langkah yang kiranya akan menghabiskan lebih banyak bahan tepung kering dan juga tepung basahnya. Ini aku ulangi sama seperti yang sebelumnya, kering, basah, kering, basah. Selanjutnya dari yang basah ini kita langsung masukkan ke tepung panir. Dan setelah itu kita akan baluri seluruh permukaan ayamnya tadi dengan tepung panir sambil ditepuk-tepuk seperti ini supaya nanti tepung panirnya itu benar-benar lengket dan seluruh bagiannya itu benar-benar tertutupi oleh tepung panirnya. Dan ini dia hasilnya, rapi ya teman-teman. Ini tadi adalah hasil dari 2 kali pencelupan. Kemudian step yang ini itu adalah step yang hanya 1 kali celup aja. Jadi sama, pertama tepung kering dulu, kemudian dimasukkan ke telurnya yaitu bahan basah. Pastikan saat kita membaluri dengan tepung kering dan juga bahan basah ini harus rata ya teman-teman, jangan ada bagian yang tidak dilumuri. Nah, ini ada bagian yang masih belum kena telurnya, jadi aku benar-benar pastikan rata. Kalau sudah, langsung aja kita celupkan ke tepung panir. Jadi step yang ini adalah step yang 1 kali pencelupan ke tepung kering dan tepung basah. Kita tepuk-tepuk supaya tepung panirnya menempel dengan rata. Hasilnya seperti ini teman-teman, sama-sama cantik. Cuman yang ini kulitnya nggak lebih tebal dari yang 2 kali celup ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai semua. Selanjutnya kita akan simpan dulu di dalam kulkas supaya bagian kulitnya itu menempel dengan sempurna. Selanjutnya kita akan siapkan dulu salad Hokbennya yang terdiri dari 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan cuka makan, dan juga tambahkan dengan 150 ml air. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai larut ya teman-teman. Dan selanjutnya aku sudah siapkan 3 lembar kol yang sudah diiris tipis-tipis dan juga 1 buah wortel yang diiris memanjang seperti ini. Pastikan semuanya terendam oleh air yang tadi sudah kita bikin. Kemudian salad atau acar yang kita buat ini kita diamkan dulu beberapa saat sampai agak layu ya teman-teman. Kalau sudah, ini kita singkirkan dulu. Selanjutnya kita akan bikin sausnya. Ada 3 sendok makan mayones, kemudian 1 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan saus sambal. Nah, nanti ketika diaduk hingga tercampur rata, hasilnya seperti ini. Kurang lebihnya mirip lah ya, sama seperti yang ada di resto itu. Oke, kita masuk ke tahap akhir, yaitu proses penggorengan. Di sini aku sudah siapkan wajan yang sudah berisi minyak panas dan masukkan 1 lembar ayam chicken katsunya. Kita akan masak
dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sambil dibalik aja seperti ini. Kalau sudah golden brown, warnanya cantik banget, bisa kita angkat lalu kita tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai digoreng ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti nggak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Kalau udah, terima kasih. Oke, ini chicken katsunya udah selesai dan udah ditiriskan ya teman-teman. Jadi dalam keadaan yang panas langsung aja kita potong seperti ini. Dari potongannya itu terasa banget kalau chicken katsunya itu masih lembut di bagian dalamnya. Dan sekarang waktunya plating deh. Nah, sebagai pelengkap aku di sini tambahkan nasi yang masih panas, kemudian ada sausnya dan juga ada acar atau salad yang tadi sudah kita buat. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya chicken katsu ala-ala Hokben yang udah kita buat tadi. Hasilnya cukup cantik ya teman-teman. Nggak nyangka banget dengan modal yang sedikit ternyata kita bisa bikin di rumah dengan hasil yang jauh lebih banyak dibanding kalau kita beli di resto langsung. Bagian luarnya crispy, tapi bagian dalamnya dia tetap juicy dan juga lembut banget seperti ini. Tinggal dimakan, dicocol bareng saus yang tadi sudah kita buat. Masya Allah, ini rasanya enak banget. Chicken katsu ini bisa dijadikan frozen food, jadi seketika teman-teman mau goreng di pagi hari itu gampang banget, tinggal dikeluarin terus digoreng deh. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga bermanfaat resepnya. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye!